Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Apabila dengan NIM 12370300039 akan mengulas kembali materi yang telah disampaikan, yaitu tentang operasional amplifier, integrator, dan diferensiator. Berikut adalah penjelasannya yang akan disampaikan di LT Spice. Di sini Rifki akan kembali mengulas tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya, itu tentang integrator sudah. Sekarang ini adalah diferensiator, di mana perbedaannya hanya pada letak dari resistor dan kapasitor itu sendiri. Di sini ada beberapa komponen yang dibutuhkan. Ada 3 buah tegangan sumber, di mana P1 dan P2 ini jadikan output dan P3 ini jadikan input. Ada resistor juga di sini yang diletakkan di atas dari op-amps. Selanjutnya ada kapasitor, di mana nantinya itu perbedaannya dengan yang integrator itu sendiri. Tadi kan yang dihubungkan pada output itu adalah kapasitor, sementara di sini kapasitornya hanya tersambung pada input saja dan resistornya yang tersambung pada output. Nah, ini Rifki percepat saja sebenarnya videonya. Nah, ini disambungkan pada ground juga, sebenarnya disambungkan masing-masing terhadap ground. Nah, sesudah itu kita akan memvariasikan atau memberikan tegangan. Ini tegangan sinusoidal 0. Tegangannya pada P3 ini sendiri adalah 0, 1, amplitudenya 1 dan 1K. Selanjutnya ini 15 volt, P1 P2 nya 15 volt. Ini juga resistornya 1K dan LM741 yang sudah dibuatkan file sebelumnya. Kita akan save dulu ini, dan setelah di save nanti kita satu filekan gitu biar bisa di running gitu. LM741.lib, sebenarnya .op ini diklik ya seperti itu, tapi Rifki sudah mengkliknya itu dengan nama. Selanjutnya kita akan Di mencoba browse merunning aja bagaimana gitu. hasil yang dari rangkaian diferensiator ini sendiri. Apakah sama dengan teori atau tidak? Kita akan mengecek inputnya. Sebenarnya ini harus dikasih keterangan ya. Ini P input, ini P output gitu, seperti itu. Kita coba cek di sini di P inputnya. Ini 1 volt puncaknya dan lembahnya minus 1 volt. Kita tambahkan add plot di sini. Kita akan melihat outputnya berapa. Oke, outputnya. Nah, ini outputnya seperti ini ya. Outputnya dia ada di 12 volt, minus 1 volt gitu ya. Di sini hasilnya juga ada di angka minus 14 volt gitu sendiri. Artinya ini membuktikan bahwasannya, tapi ini ketika dilihat dari sini, dari tegangan yang ini ke sana, dia semakin istilahnya itu naik turunnya itu ada, atau fasenya itu semakin ini ya, semakin kayak berkurang gitu. Berkurang dari istilahnya tuh yang naik turun, yang kayak bergerigi seperti ininya ya, di berkurang gitu. Tapi tetap fasenya itu dia tidak sama gitu ya. Jadi sangat-sangat kecil banget. Kita coba akan perbesar bagaimana. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar ketika dalam P inputnya dia fasenya satu seperti ini, tapi di dia di outputnya itu sendiri dia menghasilkan fase input yang memang banyak dalam satu output gitu. Dalam satu fase output dia, dalam satu fase input dia fase outputnya banyak gitu, seperti itu. Jadi ini menselaraskan dengan teori yang telah diberikan. Nah, di sini Rifki kemudian memvariasikan nilai kapasitornya di 1 nano. Ternyata setelah 1 nano ya, Rifki telah merunning terlebih dahulu. Karena tadi laptop Rifki agak bermasalah di bagian record layarnya ini sendiri. 1 nano dan resistornya itu diubah jadi 100K. Hasil runningannya seperti ini. Dimana yang hijau ini adalah input dan yang biru ini adalah output. Dimana output yang dihasilkan dia keketatan gelombangnya itu, ketatan diagram itu benar-benar pas di awal itu dia mencapai minus 1,2 volt di lembahnya ini. Jika diperbesar kayak seperti ini gelombangnya, gelombang sinusoidal, dan dia puncaknya ada di sini di beda-beda ya. Jadi semakin ke sana itu dia semakin konstan gitu ya. Semakin konstan untuk gelombangnya, dan ini jelas memiliki perbedaan fase dengan output dengan inputnya yang seperti itu. Tapi juga tadi sebenarnya sudah mengecek sebelum di record, ini kita rubah menjadi 1M. Kita lihat
ininya 100, ini tadi masih 1K kalau tidak salah. Oke, mencoba. Kita akan melihat bagaimana output yang dihasilkannya. Nah, dia ketika dirubah kapasitor menjadi 1M dan resolusinya 1K, dia akan kayak seperti kotak-kotak seperti ini. Outputnya ini seperti ini, tetap ada puncak dan lembahnya walaupun di sini datar gitu, ada datarnya seperti ada kotak-kotak seperti ini. Tetapi dia konstan juga sebenarnya kesananya. Seperti itu. Sekian yang dapat Rifki sampaikan, artinya ini bisa memvalidasi data yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai teori dan hasil praktikum di LTS Spice ini sendiri dapat dibuktikan dengan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.